Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Amanah adalah suatu yang sangat agung dalam Islam. Ia adalah tanda kesempurnaan iman dan pilar utama akhlak seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basyira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Pengertian amanah dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanah dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanah Allah kepada hambanya, amanah seseorang kepada sesamanya, dan terhadap dirinya sendiri. Amanah Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang sesuatu apapun. Tidak menipunya, memelihara rahasia, termasuk juga di dalamnya ialah sifat adil. Sifat adil seorang penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anaknya sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Dalam hal ini, cukuplah Nabi Muhammad SAW menjadi contoh. Di dalam satu pernyataannya beliau bersabda, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya potong tangannya. Sifat adil seorang ulama, yaitu orang yang berilmu pengetahuan, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan dari
perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan. Mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain. Tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antar keduanya yang tidak baik diketahui oleh orang lain. Amanah seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakan di dunia dan akhirat. Di zaman sekarang, kita melihat betapa banyak amanah yang disia-siakan. Banyak yang tidak bisa menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Jabatan hanya dijadikan alat untuk mengumpulkan dan menumpuk harta. Rahasia diumbar di media sosial. Titipan diabaikan dan janji dilanggar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Maka dari itu, sebagai bahan introspeksi diri, marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita telah amanah terhadap pekerjaan yang kita kerjakan selama ini? Apakah kita menjaga amanah jabatan, harta, ilmu yang kita miliki? Apakah kita telah menunaikan amanah sebagai seorang suami? Telah melaksanakan amanah sebagai istri? Telah melaksanakan amanah sebagai orang tua kepada anaknya? Telah melaksanakan amanah sebagai seorang pemimpin? Menjaga amanah adalah bagian dari bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunaikannya adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari sifat munafik yang tidak melaksanakan amanah berupa perbuatan khianat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.